Kids Sahabat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini Kids akan belajar bersama Ibu Yusyardianti. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Kids akan mempelajari tentang pengukuran panjang satuan baku dalam tema 3, subtema 1, kelas 3 sekolah dasar. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu pertama, supaya Kids dapat memahami pengertian dari pengukuran. Yang kedua, supaya Kids dapat memahami apa itu alat ukur baku. Yang ketiga, supaya Kids dapat mengerti terhadap macam-macam alat ukur baku. Dan yang keempat, supaya Kids dapat mencoba berlatih soal-soal yang berhubungan dengan pengukuran panjang di dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus Kids ketahui adalah untuk mengetahui akan ukuran pada suatu benda, Kids harus mengukurnya dengan bantuan alat ukur baku agar dapat memudahkan pada saat pengukuran suatu benda. Dengan begitu, Kids harus tahu terlebih dahulu apakah itu pengukuran dan juga apakah itu alat ukur baku. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu proses membandingkan antara satuan besaran dengan suatu satuan ukuran. Nah, sekarang apa itu alat ukur baku? Alat ukur adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Adapun macam-macam alat ukur baku yaitu pertama, penggaris yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda yang biasanya berukuran 10, 20, sampai 30 cm. Yang kedua, ada meteran pita yang digunakan untuk mengukur benda seperti badan kita dan juga dapat mengukur suatu kain, dan ukuran angkanya biasanya mencapai 150 cm. Yang ketiga, ada meteran roll yang berfungsi untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda seperti mengukur lebar tanah, dan meteran roll ini biasanya berukuran 10 sampai 20 meter. Dan yang keempat, ada meteran saku yang berfungsi untuk mengukur suatu bangun seperti mengukur tinggi pohon ataupun kayu, dan ukurannya kurang lebih 10 meter. Kids yang hebat tentu sudah memahami sedikit demi sedikit ya tentang macam-macam alat ukur baku beserta sedikit penjelasan tentang pengukurannya. Sebelum memasuki contoh soal, Ibu ingin menjelaskan tentang tangga satuan panjang terlebih dahulu agar dapat membantu memudahkan kita semua dalam mengerjakan soal-soal latihan nanti. Di sini Ibu memiliki 7 tangga satuan panjang, dan dalam 7 tangga satuan panjang ini terdapat km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm, atau kepanjangannya yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apakah Kids dapat mengingat 7 tangga satuan panjang ini? Apabila Kids masih kesulitan dalam mengingat 7 satuan panjang ini, Ibu akan mengubahnya ke dalam bentuk kalimat agar membantu Kids untuk mengingatnya sampai kapanpun. Di sini Ibu akan mengganti dengan kalimat kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Kita ulangi sekali lagi ya Kids. Kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Wah, kita semua hebat ya. Ibu berharap dengan kalimat tersebut dapat diingat selalu oleh Kids semua sampai kapanpun ya. Selain dengan kalimat tadi, Ibu juga memiliki satu cara tersendiri untuk memudahkan Kids dalam mengingat 7 tangga satuan panjang, yaitu dengan sebuah lagu ciptaan Ibu tersendiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, lagunya seperti ini. Hey kids, mari kita hafalkan. Hiha, 7 tangga dalam satuan panjang. Hiha, kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Hiha. Asal Kids tahu ya, di dalam tangga satuan panjang ini, apabila terdapat persoalan yang dimana naik tangga itu harus dibagi. Dan apabila persoalan turun tangga itu haruslah dikali, yang dimana setiap turun 1 tangga dikali 10, dan setiap naik 1 tangga dibagi 10 juga. Paham ya Kids? Di
sini juga ibu telah menterterakan keterangan bagi kids untuk memudahkan atau ingin melihat baik tangga yang turun ataupun naik, supaya kids tidak kebingungan dan bisa menyimaknya secara tersendiri apabila naik dibagi 10 dan apabila turun dikali 10. Nah, sekarang tiba pada contoh soal. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal supaya kids dapat memahami dalam cara bekerja atau cara penyelesaian dengan menggunakan tangga satuan panjang ini. Disimak baik-baik ya kids. Nah, dalam mengubah meter menjadi sentimeter dengan menuruni 2 tangga dan dikali 100, maka 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Selain dengan tangga satuan panjang untuk penyelesaian setiap soal-soal, di sini ibu juga akan memberikan cara lain dalam bentuk tabel satuan panjang yang dimana sudah terpampang 7 kolom dari kilometer sampai milimeter. Nah, kids nanti dapat memasukkan soal tersebut ke dalam kolom yang di bawah keterangan satuan panjangnya ya. Contohnya pada gambar di samping, yang dimana 2 disimpan dalam satuan panjang meter. Untuk mengubah ke sentimeter, nanti kids tinggal menambahkan 0 sebanyak 2 kali. Jadi masih sama ya, sama dengan cara pertama yaitu 2 dikali 100 yang hasilnya 200 cm. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua, yang dimana 5 cm sama dengan titik-titik meter. Di sini kita akan mengubah cm ke dalam meter. Kita simak dalam tangga satuan panjang tersebut, yang dimana cm mengalami naik tangga sebanyak 2 kali. 2 kali ya kids, yang artinya apabila naik itu dibagi 100. Nah, dalam mengubah cm menjadi meter dengan menaiki 2 tangga dan dibagi 100, maka 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 meter. Sama seperti pada soal yang pertama, di sini ibu juga memakai tabel satuan panjang yang dimana 5 disimpan di bawah sentimeter dan kids dapat menambahkan 0 sebanyak 2. Tapi di sini kids harus menambahkan atau menempatkan angka 0 tersebut di depan angka 5. Karena sentimeter akan dirubah menjadi meter, otomatis ya kids kita harus menambahkan 0 tersebut ke depan, yang dimana angka 0 pertama disimpan di bawah meter. Jadi sama ya, 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 meter. Nah, gimana kids? Mudah bukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan satuan panjang? Kids dapat mencoba dengan menggunakan tangga satuan panjang ataupun dengan tabel satuan panjang. Sekarang, ibu ingin memberikan beberapa soal-soal yang kids boleh coba ya untuk lebih mengasah kemampuan di dalam memecahkan persoalan-persoalan satuan panjang. Pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini dulu ya kids. Semoga apa yang diberikan dalam pembelajaran kali ini dapat kids pahami dan diaplikasikan dengan mudah di dalam kehidupan sehari-hari kids masing-masing ya. Mohon maaf juga apabila dalam penjelasan materi masih terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekurangannya. Terima kasih atas waktunya dan ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.